Selamat petang pemirsa, menemani buka puasa Anda kembali program Warta Praja. Saluran informasi pemerintahan dan pembangunan di Jawa Tengah hadir ke hadapan Anda. Kami akan menghadirkan beragam informasi kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan persoalan dari berbagai kabupaten kota di Jawa Tengah. Bersama saya, Alexa Putra, berikut Warta Praja selengkapnya. Pemirsa, Gubernur Jawa Tengah Senin malam meninjau lokasi bencana tanah longsor di Kabupaten Purworejo. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur berjanji menyiapkan anggaran bagi korban meninggal dan luka-luka sesuai peraturan Gubernur. Senin malam, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengunjungi posko darurat korban bencana tanah longsor untuk memantau sistem pencarian korban yang diduga masih tertimbun dan mengecek keberadaan logistik bantuan. Selain itu, Gubernur juga memantau lokasi bencana tanah longsor di Desa Karangrejo, Kecamatan Loano, Kabupaten Purworejo, dan mencoba jalur yang sudah bisa dilalui oleh masyarakat umum. Ganjar menyampaikan, pemerintah Provinsi Jawa Tengah sudah menyiapkan anggaran sebesar 10 juta rupiah bagi korban meninggal dan bagi korban luka disiapkan sampai 7 juta rupiah. Nanti yang meninggal pergubnya sudah ada bantuan 10 juta, yang sakit nanti dibantu setidaknya sampai dengan 7 juta kita siapkan, jadi sehingga nanti mereka tidak repot. Tapi ada permintaan tadi, nanti sekolah saya bagaimana, seragam saya bagaimana, atau penerangan tadi yang dibutuhkan ya di sini. Nanti yang tidak tercover dari yang biasanya nanti kita carikan. Ini donatur juga sudah berdatangan kontak sama saya, kalau saya bantu, bantunya apa. Jangan nanti bantunya cuma beras sama mie instan terus malah loro lepeng gitu nanti ya. Nah, makanya ini yang coba nanti kita sesuaikan. Mainan anak itu penting loh. Anak-anak bisa bermain, mereka happy, atau orang tua mungkin ada yang bisa membuat mereka senang. Barangkali para seniman boleh loh nyanyi di tempat-tempat seperti ini untuk menghibur mereka dengan suasana yang bagus. Gubernur berharap bagi masyarakat yang ingin memberikan bantuan supaya berkoordinasi terlebih dahulu dengan posko yang ada sehingga bantuan yang diberikan dapat lebih tepat sasaran. Yuki Pramudia, Semarang TV. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Purworejo sudah menyiapkan sedikitnya 5 miliar rupiah untuk bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi di berbagai titik. Anggaran tersebut digunakan untuk seluruh kejadian bencana yang terjadi di Kabupaten Purworejo. Pemerintah Kabupaten Purworejo sudah menyiapkan sedikitnya 5 miliar anggaran untuk bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi di berbagai titik. Anggaran tersebut digunakan untuk seluruh kejadian bencana yang terjadi di Kabupaten Purworejo. Bupati Purworejo, Agus Bastian, sudah menyiapkan dana bencana yang disiapkan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD sebesar 5 miliar rupiah untuk penanganan bencana banjir dan tanah longsor yang menimbulkan puluhan korban jiwa dan luka-luka Sabtu sore kemarin. Hingga saat ini data yang ada di Pemkab Purworejo tercatat, sudah ada 62 korban terdiri dari 33 meninggal dunia, 16 mengalami luka-luka dan 13 korban masih dalam pencarian. Anggaran khusus untuk penanganan banjir kali ini, Pak? Ada. Berapa itu? Saya nggak hafal kalau Kisarannya? kisarannya sekitar kurang lebih ya mungkin sekitar 5 miliar untuk itu. Untuk penanganan Penanganan semuanya bencana. Ya. Nantinya anggaran 5 miliar tersebut digunakan untuk menangani bencana, mulai dari evakuasi hingga recovery bagi korban terdampak bencana banjir dan tanah longsor. Yuki Pramudia, Semarang TV. Kita beralih ke Kabupaten Kendal, pemirsa. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memastikan penanganan bencana banjir di Kabupaten Kendal dengan meninjau lokasi tanggul jebol di Desa Candiroto, Kecamatan Kota Kendal. Ganjar berjanji akan segera memperbaiki jalan yang rusak akibat banjir di jalur utama Pantura Kendal. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memastikan penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Kendal dengan meninjau lokasi tanggul jebol di Desa Candiroto, Kecamatan Kota Kendal. Pihaknya berjanji akan segera memperbaiki jalan yang rusak akibat banjir di jalur utama Pantura Kendal. Ganjar juga meminta pada warga agar tidak menebang pohon yang berada di tepi sungai, sebab ini akan menyebabkan longsor dan akan berdampak banjir di pemukiman.
Kita yang penting selamatkan manusianya dulu. Alhamdulillah di Kendal nggak ada pengungsi, nggak ada. Air juga udah mulai turun. Terima kasih. Nah, tugas saya sekarang sambil keliling ngecek persiapan untuk mudik. Adakah yang terganggu? Maka nanti sebentar lagi kita akan cek yang di jalan raya utama di Panturanya seperti apa. Nanti kalau hari ini saya perkirakan tinggal berapa? 20 sentian mungkin? Sekitar 20 sentian sih. Kalau tidak ada hujan yang luar biasa lagi, insya Allah tidak ada gangguan. Usai melihat lokasi tanggul jebol, Gubernur langsung ke lokasi Jalan Raya Pantura Kendal yang masih terendam banjir. Jika sudah surut, pihaknya akan segera memperbaiki jalan untuk menghadapi arus mudik. Wahyudi, Semarang TV. Pemirsa, Pemkot akan bantu relokasi pedagang Kanjengan. Beritanya usai jeda, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami dalam program Warta Praja. Pemerintah Kota Semarang akan membantu relokasi pedagang Pasar Kanjengan yang terkena dampak kebakaran. Pemkot melalui Dinas Pasar akan memfasilitasi relokasi untuk para pedagang yang terkena musibah kebakaran pada Sabtu lalu ke lokasi lain agar tetap bisa berjualan kembali. Hal ini disampaikan Wakil Wali Kota Semarang, Heviarita Gunaryanti Rahayu, usai melakukan rapat PNJA dengan DPRD Kota Semarang. Meski belum diketahui secara pasti jumlah kerugian, karena dari hasil data sementara yang diperoleh juga banyak toko yang kosong. Ita juga mengaku belum mengetahui hasil dari penyidikan tim Lab 4 kepolisian tentang penyebab kebakaran Pasar Kanjengan. Pihaknya juga menyampaikan akan mengumpulkan para pemilik toko di Pasar Kanjengan untuk memberikan sosialisasi agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Dengan untuk bagaimana meminimalisir terjadinya seperti ini lagi. Sementara kerugian berapa? Belum tahu, makanya ini nanti saya lagi mau minta Pak Camat ini kan nanti ketemu untuk memberikan kerugian-kerugiannya berapa. Seperti diketahui, kejadian kebakaran Pasar Kanjengan meludeskan belasan toko di bangunan Blok E Komplek Kanjengan di kawasan Johar, Semarang. Diduga api berasal dari salah satu toko mulia akibat terjadi korsleting listrik. Eko Budianto, Semarang TV. Guna meningkatkan pengawasan terhadap makanan kadaluarsa menjelang Lebaran, Disperindak Provinsi Jawa Tengah menggelar inspeksi mendadak atau sidak terhadap penyedia kemasan parsel di swalayan. Meski dalam sidak tersebut, petugas belum menemukan makanan bermasalah, namun ditengarai masih banyak swalayan memasang produk makanan kaleng dengan kondisi penyok. Sidak parsel oleh Disperindak ini digelar di Kabupaten Pati baru-baru ini. Pengawasan tersebut untuk memastikan isi parsel tidak menggunakan makanan yang kadaluarsa, sehingga konsumen tidak dirugikan saat berbelanja parsel. Selain parsel, petugas juga melakukan pengawasan terhadap sejumlah produk makanan yang ditata di etalase setempat. Bahkan kali ini petugas menemukan makanan kaleng dengan kondisi penyok, namun masih dipasang. Melaksanakan kegiatan pengawasan ini dalam rangka edukasi juga, tidak semata-mata kita melakukan pengawasan, kemudian kita lakukan penarikan, tapi sisi lain kita juga melakukan edukasi kepada masyarakat pengunjung, tentunya dengan pengelola modern. Ditambahkannya, sesuai hasil uji BPOM, makanan kaleng dengan kondisi penyok akan mengganggu konsentrasi pada isi makanan itu, sehingga akan berdampak fatal jika lapisan aluminium terlepas dan dikonsumsi oleh tubuh manusia. Rajiv Saiful, Semarang TV. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah kembali melakukan inspeksi mendadak terkait penggunaan bahan berbahaya di makanan jenis ikan asin. Dalam pengawasannya, petugas melakukan penyisiran di sejumlah pedagang dan pangkalan ikan di Kabupaten Pati. Sidak gabungan Disperindak Provinsi Jawa Tengah dengan Badan POM ini digelar di Kabupaten Pati. Dalam pengawasannya, petugas menyisir sejumlah pedagang yang menjual ikan asin jenis teri nasi.
Petugas juga melakukan uji laboratorium langsung untuk mengetahui apakah makanan tersebut mengandung bahan berbahaya jenis formalin. Sebelumnya, petugas telah mendapatkan informasi dari sejumlah pedagang jika pemberian bahan berbahaya pada ikan asin dilakukan di tingkat pengepul. Dengan harapan melalui upaya pengawetan itu, kondisi ikan dapat bertahan lama tanpa mengurangi rasa dan aroma. Meski begitu, dampak dari makanan yang menggunakan formalin membahayakan bagi tubuh. Berarti 50%. Gaceman itu pripun? Gaceman di ulang piseran, pulau ya iki abah, macam mesin. Dan ini kan boten ulang asinan keng kapal. Jadi saya pun kantun jebol. Asinan saking kapal. Kan dari kapal itu, dari laut itu sudah dalam bentuk. Sementara itu, pengawasan bahan berbahaya ini juga dilakukan di pangkalan ikan setempat atau tempat pelelangan ikan. Namun dari hasil pengujian, petugas telah menemukan banyak kualitas ikan dengan tingkat kesegaran rendah. Dengan demikian, petugas langsung melakukan identifikasi terhadap kondisi ikan busuk itu. Dalam sementara ini saya lihat rata-rata ikan yang dikonsumsi di TPI 1 masih layak untuk dikonsumsi masyarakat. Kalau mungkin ada 1-2 yang rusak itu wajar karena kapal-kapal belut itu belum menggunakan alat tangkap yang menggunakan sistem freezer, dia masih menggunakan es batu. Jadi kita sebagai karyawan TPI di sini akan melakukan pembinaan kepada nelayan bagaimana agar ikan tersebut nanti datang ke TPI masih bagus dan masih layak untuk dikonsumsi. Jadi gini Mas, tadi kita udah cek bahwa untuk formalin bebas formalin karena setelah dicek oleh Bepom hasilnya negatif. Tapi untuk tingkat kesegaran memang banyak kita temukan ikan-ikan busuk yang dijual, terutama ikan jenis manyung. Rajib Saiful, Semarang TV. Pemirsa, jangan beranjak dari tempat duduk Anda karena kami masih menyimpan berita menarik lainnya. Tetaplah di Warta Praja, saluran informasi pemerintahan dan pembangunan di Jawa Tengah. Terima kasih Anda masih menyaksikan Warta Praja. Penambangan pasir dan batu di Kali Apu Gunung Merapi Selo, Boyolali semakin tak terkendalikan. Penambang sudah mendekati batas Taman Nasional Gunung Merapi. Gubernur Jawa Tengah sudah melarang aktivitas penambangan di kawasan Kali Apu. Larangan Gubernur Ganjar Pranowo terhadap penambangan galian C di kawasan Kali Apu di lereng Merapi, Kecamatan Selo, ternyata tak digubris. Terbukti, para penambang tetap nekat melakukan penambangan dengan menggunakan eskavator atau alat berat. Fakta itu ditemukan tim sidak Komisi 3 DPRD Boyolali, Satpol PP, dan Dinas Pekerjaan Umum Energi Sumber Daya Mineral. Tim menemukan 8 alat berat di kawasan Kali Apu yang ditinggal oleh penambang. Untuk mengelabui tim sidak, penambang menyembunyikan alat berat tersebut di belakang tebing yang tak terlihat langsung dari tepi jalan. Penambangan di Kali Apu, Selo Boyolali ini sudah sangat mengkhawatirkan karena sudah mendekati Taman Nasional Gunung Merapi. Jarak tambang dengan Taman Nasional Merapi saat ini tak kurang dari 2 km. Aktivitas penambangan merusak ekosistem alam di lereng Gunung Merapi. Di Boyolali ini memang tingkat kerusakan yang paling parah ini di Kali Apu. Karena apa? Itu sudah mendekati Taman Nasional. Artinya apa? Dengan radius Taman Nasional Gunung Merapi ini sudah tidak ada radius 2 km. Karena dengan adanya maraknya dan penambangan liar ini sangat akan berdampak yang sangat luar biasa dan sangat menyedihkan tentunya. Dengan diabaikannya larangan Gubernur Ganjar Pranowo saat sidak ke kawasan Kali Apu, pihaknya berharap segera ada tindakan tegas dari jajaran terkait. Taufik Irvani, Semarang TV. Pemkot Semarang akan menindaklanjuti rekomendasi BPK RI atas pengelolaan aset kota yang bermasalah dengan membuat manajemen aset internal di Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah DPKAD. Pemkot Semarang hanya diberikan batas waktu 60 hari untuk membenahi sistem pencatatan aset yang dipermasalahkan oleh BPK.
Pengelolaan aset Kota Semarang yang menjadi temuan BPK RI sehingga menyebabkan Pemkot gagal mendapat predikat wajar tanpa pengecualian WTP. Wakil Wali Kota Semarang Hefe Arita Gunaryanti Rahayu kepada wartawan usai melaksanakan pertemuan tertutup dengan anggota Panitia Kerja Panja DPRD tentang pengelolaan aset Pemkot yang bermasalah menyebutkan, tim Panja DPRD telah meminta agar ada progres Pemkot Semarang dalam memperbaiki sistem pencatatan aset di dinas terkait. Apalagi waktu yang diberikan untuk membenahi sistem di dinas tersebut 60 hari saja. Beberapa rencana kerja juga memerlukan peraturan baru dari Wali Kota untuk menyelesaikan rekomendasi dari BPK tersebut. Untuk jangka pendek, Pemkot sudah menindaklanjuti masalah administrasi dan kelengkapan dokumen, sedangkan yang lainnya sedang diupayakan. Ita Sapan Akrab, Wakil Wali Kota Semarang ini mencontohkan dalam persoalan piutang PBB yang tidak dapat serta-merta ditagih oleh Pemkot dan soal saluran irigasi memerlukan verifikasi dan dicatat oleh DPKAD. Selain itu, nantinya sistem tersebut dapat terintegrasi dengan SKPD lainnya dan dapat diakses oleh publik berkaitan aset yang dimiliki Pemkot. Jangka pendek kami sudah menindaklanjuti yang terkait masalah hanya administrasi, kemudian kelengkapan dokumen. Itu sudah kita selesaikan. Yang lainnya masih dalam bentuk, jadi contohnya kayak piutang PBB. Piutang PBB itu kan tidak bisa seketika tertagih gitulah. Kami membuat timetable, membuat rencana kerja kapan mulai verifikasi, kemudian kapan bisa ditagih. Kemudian juga saluran jaringan saluran dan irigasi itu juga sama, karena kan berkilo-kilometer tentunya tidak bisa seketika. Dalam penyelesaian persoalan ini, tim diketuai Wakil Wali Kota Semarang Hefe Arita Gunaryanti Rahayu. Adapun target penyelesaian pendataan dan verifikasi aset milik Pemkot akan diselesaikan di tahun ini. Eko Budianto, Semarang TV. Pemirsa, tekan lonjakan harga saat jelang Lebaran. Kantor Perwakilan Bank Indonesia gelar pasar murah di kantor Kelurahan Sendang, Guo, Semarang. Murahnya harga paket sembako pada kegiatan tersebut membuat ribuan masyarakat rela mengantri dan berdesak-desakan. Informasi ini sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam program Warta Praja. Anda juga dapat mengirimkan kritik, saran atas pembangunan atau pelayanan birokrasi dengan menghubungi redaksi kami melalui SMS di nomor 0896 7091 1432. Warta Praja, saluran informasi pemerintahan dan pembangunan di Jawa Tengah. Warta Praja turut membangun dan menguatkan otonomi daerah. Sekian Warta Praja kali ini. Jangan lewatkan seputar Jawa Tengah malam sesaat lagi. Saya Alex Saputra serta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa. Kegiatan pasar murah oleh kantor perwakilan Bank Indonesia ini digelar di kantor Kelurahan Sendang, Guo, Semarang. Dalam kegiatan tersebut disediakan sekitar 5.000 paket sembako. Paket tersebut berisi 2,5 kg beras medium, 1 kg gula pasir, 1 liter minyak goreng, dan 5 bungkus mie instan. Hanya dipatok harga sekitar Rp25.000. Alhasil banyak di antara warga rela untuk berdesak-desakan agar mendapatkan 1 paket sembako pasar murah tersebut. Mie instan 5 bungkus sama minyaknya 1 liter. Berapa uang? 2.565. Menurut Sekretaris 2 TPID Jawa Tengah Ananda Pulungan, kegiatan ini dilaksanakan sebagai wujud kepedulian Bank Indonesia dan perbankan untuk membantu masyarakat kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan pokok namun dengan harga cukup terjangkau. Hal ini sesuai dengan instruksi dari Gubernur Jawa Tengah agar pelaksanaan Pasar Murah 2016 dilaksanakan di kantong-kantong kemiskinan. Jadi kita harapkan juga pintu-pintu perbankan juga kita harapkan juga melakukan hal yang sama ya. Pertama tujuannya kan samping stabilitas harga juga membantu masyarakat kita yang untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, terutama dalam suasana lebaran saat ini. Kegiatan pasar murah sendiri rencananya akan terus dilakukan hingga mendekati Lebaran dan tersebar di seluruh Jawa Tengah. Hal ini sebagai bentuk komitmen bersama dalam mengamankan ketersediaan pasokan bahan pangan strategis dan keterjangkauan harga agar inflasi Jawa Tengah tetap rendah serta stabil. Rajib Saiful, Cakra, Semarang TV.
Indonesia.